Halo Sobat Baku Hantam, back with me again in diskusi manga. Pertarungan Takemichi versus Kakucho masih berlanjut. Pukulan pertama akhirnya didaratkan Kakucho tepat di wajah Takemichi. Pukulan kedua, pukulan ketiga, dan di pukulan keempat, Takemichi akhirnya terlempar ke udara. Koko yang sedang menonton lalu berkata, "Lihatlah, inilah kenyataannya. Hanagaki telah kalah. Tidak ada seorang pun dari Taoman yang dapat berdiri lagi. Tenjikulah pemenangnya. Ini adalah akhir dari Taoman." Tetapi Takemichi yang sudah babak belur tetap saja mencoba untuk berdiri. Chifuyu yang melihat hal itu merasa jika ini diteruskan, Takemichi pasti akan mati. Tetapi berbeda dengannya, Takemichi dengan wajah penuh dengan luka dan darah. Ia tersenyum dan berkata, "Kakucho, pukulanmu masih tetap sama seperti saat kau masih bocah." Kakucho pun langsung merespon, "Dengarkan Takemichi, bergeraklah sekali lagi, maka kau akan bersiap untuk mati." Tetapi Takemichi tetap saja mencoba melayangkan sebuah pukulan ke arah Kakucho. Tetapi pukulan itu dapat dibalas dengan mudah. Koko yang melihat hal itu lalu berkata, "Apa-apaan bocah ini? Bagaimana dia masih mampu untuk berdiri?" Hingga Kakucho akan mengeluarkan sebuah pukulan sekali lagi. Tetapi di sana tiba-tiba Chifuyu berdiri untuk menghentikannya. Chifuyu lalu berkata, "Sudah cukup Takemichi. Taoman sudah kalah. 400 melawan 50. Kami tahu dari awal kami tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Lihat, tidak ada lagi yang dapat berdiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi jika ini tetap berlanjut, kau pasti akan mati." Sebuah perkataan menyentuh yang diucapkan seorang Chifuyu kepada partnernya. Tetapi Takemichi justru membalasnya dengan sebuah teriakan penuh dengan tekad. "Taoman tidak akan pernah kalah. Selama aku di sini, Taoman tidak akan kalah." Well, sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin saranin bikin kopi, siapin cemilan, duduk manis, dan jangan lupa kencangkan sabuk pengaman, dan segera tekan tombol loncengnya. Dan mari kita fokus dengerin storytelling Tokyo Revengers, Tenjiku versus Taoman, Full Fight, Part 2, versi dari channel Edan ini. Let's go! Mendengarkan perkataan Takemichi, seluruh petarung dari Taoman bahkan dari Tenjiku pun terkejut. Tidak dengan Izana, dia pun langsung memerintahkan Kakucho untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Tetapi Takemichi berkata kepada Izana, jika Kakucho tidak akan pernah menang melawan dirinya, karena Kakucho tidaklah memiliki tekad yang kuat. Kemudian Kisaki mulai bergerak dan memerintahkan Kakucho untuk segera menyingkir. Tetapi kali ini perbuatan pengecut dari Kisaki tidaklah hilang. Melihat Takemichi yang sudah babak belur bukan bertarung dengan tangan kosong, tetapi dia justru mengacungkan senjata api tepat ke arah Takemichi dan berkata, "Aku tidak akan kalah meski aku mati." Itu adalah tekad seperti itu kan yang kau maksud? Melihat kejadian ini, seluruh orang yang berada di sana merasa terkejut karena melihat Kisaki yang menodongkan senjata api ke Takemichi. Tetapi Takemichi tidak bergeming sama sekali dan dalam benaknya dia bergumam, "Bahkan di situasi ini aku tidak tahu, tapi kenapa aku tidak takut?" Naoto, Baji, Chifuyu, setiap perkataan dari mereka memberikan aku sebuah dorongan. Itulah yang membuatku tidaklah takut. Lalu dengan sebuah senyuman penuh dengan tekad, Takemichi bilang pada Kisaki, "Kisaki, apa yang menahanmu?" Dan BAM! Sebuah tembakan terdengar. Seluruh member yang berada di sana pun lalu terkejut mendengarkan tembakan itu. Tetapi tembakan dari Kisaki tidak diarahkan ke kepala Takemichi,
melainkan mengarah kepada kakinya. Takemichi yang berlutut karena kakinya terluka, dia pun berkata, "Apa yang salah, Kisaki? Aku tidak akan mati jika kau membidik pada kakiku." Dan di sini kita akan menyaksikan seberapa banyak alasan yang tidak akan membiarkan Takemichi untuk kalah. Takemichi lalu berkata, "Aku tidak memiliki karisma seperti Maiki, dan aku tidak sepintar Naoto, tidak juga semahir Koko, dan aku tidak memiliki tubuh seperti Mucho. Aku tidak jago bertarung seperti Draken. Itu sebabnya aku percaya pada satu hal yang kumiliki. Aku tidak akan menyerah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah." Perkataan Takemichi kali ini sungguh menggetarkan hati seluruh geng. Bahkan Kisaki, dia juga terkena dampak dari ucapan yang dilontarkan oleh Takemichi. Kisaki lalu menodongkan sekali lagi pistol ke arah kepala Takemichi dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Takemichi pun menjawab, "Lakukanlah. Ini seharusnya mudah, bukan? Kau yang telah membunuh Emma. Harusnya ini mudah, bukan?" Setelah mendengar makian dari Takemichi, Kisaki lalu membalasnya dengan sebuah pukulan keras mengarah tepat ke kepala Takemichi. Takemichi terjatuh, tetapi di sana ada Akun yang mencoba membantu Takemichi untuk berdiri. Setelah melihat tekad Takemichi yang sangat besar, pantang menyerah, dan ingin untuk bertahan, seluruh member Tauman pun akhirnya mulai bangkit satu persatu. Kemudian Chifuyu pun langsung maju dan berkata kepada Kisaki, "Aku akan membalasmu untuk kematian Baji. Tapi ini semua hanyalah pertarungan anak kecil belaka, bukanlah untuk melakukan pembunuhan. Kita semua hanya ingin terlihat keren. Kita bertarung karena kita semua tidak tahu batasan kemampuan kita. Sebab itulah kita bertarung dengan tinju kita dan bertarung untuk apa yang kita yakini." Setelah mendengarkan perkataan dari Chifuyu, Takemichi tiba-tiba saja berlari ke arah Kisaki dan melakukan sebuah pukulan telak ke wajahnya. Dan dengan kepalan tangan, dia berkata, "Kisaki, aku akan mengajarmu beserta akal busukmu itu." Menginspirasi seluruh rekan-rekannya dan mampu melampaui Kisaki. Itulah yang memimpin dapan dari tekad Takemichi. "Berdirilah Kisaki, tidak ada gunanya untuk berdamai denganmu," tegas Takemichi. Lalu sekali lagi Takemichi melayangkan pukulan keras ke arah Kisaki. Tapi kali ini Izana datang untuk mengganggu dan menahan pukulan itu, serta menyuruh Kisaki untuk menyingkir. "Biarkan aku membunuh semuanya di sini," ucap Izana sambil tersenyum. Takemichi lalu melanjutkan pukulannya, tetapi dapat dibalikan dengan mudah oleh Izana menggunakan tendangan. Lalu dalam benak Takemichi berkata, "Aku mengerti sekarang, Draken. Kau mendapatkan hukuman mati karena kau membalas dendam atas Emma. Itulah alasannya. Dan itu juga pasti alasan kenapa Maiki berakhir seperti itu di masa depan. Kalian semua ingin mengacaukan Maiki, dan aku akan melindungi Maiki dari itu." Takemichi dengan penuh tekad mengepalkan tinjunya sekali lagi dan segera berlari ke arah Izana. Tetapi ketika berada di depan Izana, ia pun seketika berhenti. Dan para member pun terkejut melihat hal itu. Kenapa ia terhenti? Apakah ini adalah batasan dari seorang Takemichi? Lalu Takemichi yang menundukkan kepala dan berkata, "Apa yang membuatmu begitu lama?" Dan dengan wajah yang penuh darah, ia mengangkat kepalan tinjunya setinggi mungkin. "Aku sudah memberitahumu, aku tidak akan kalah, ketua." Seluruh orang yang ada di sana menjadi bingung karena mendengar perkataan dari Takemichi. Tiba-tiba mereka menoleh, tetapi tidak dengan apa yang mereka lihat. Di sana ada sosok yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Tauman dan menjadi alasan kenapa Takemichi masih bisa berdiri hingga saat ini. Akhirnya Maiki datang
dan melangkahkan kaki di arena pertempuran dan berkata, "Terima kasih, Takemichi. Sano Manjiro join this war." Sebuah seruan semangat dari Takemichi dengan penuh tekad. Ia berteriak, "Aku sudah memberitahumu, aku tidak akan kalah, ketua." Maeki datang dan membuat seluruh member Taoman dan Tenjiku terkejut. Kenapa Maeki bisa ada di sini? Padahal adiknya hari ini juga baru saja mati. Maeki berjalan melewati Izana dan Kisaki untuk menghampiri Takemichi dan berkata, "Akhirnya kau datang juga, Maeki." Maeki datang dan langsung memeluk Takemichi dan berkata, "Terima kasih, Takemichi." Lalu sebuah suara motor yang tak asing terdengar juga. So datanglah Raken dan Hina. Kenapa ada Hina di sini? Well, kita flashback sedikit. Karena Hinalah Maeki dan Raken bisa bangkit dari keterpurukannya. Hina mendatangi mereka berdua dan berkata, "Takemichi, aku berpikir kalau dia mencoba untuk menyelamatkan Emma. Tapi ini bukan hanya Emma. Takemichi mencoba untuk menyelamatkan banyak orang pada waktu bersamaan." Raken lalu berkata, "Apa-apa yang kau katakan itu?" Lalu Hina menjawab, "Aku akan mati tepat 12 tahun dari sekarang." Untuk menghentikan itu, Takemichi datang dari masa depan. Itu memang terdengar seperti sedikit omong kosong. Tapi itulah kenyataannya. Dia mengetahui masa depan tentang kita semua. Dia ingin menyelamatkan kita semua. Lalu sejenak, Maeki terkejut dan mengingat segala tindakan Takemichi di masa lalu. Kemudian Hina menangis dengan berlinang air mata. Ia berkata, "Tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk dirinya." Lalu Hina dan Takemichi pun akhirnya bertemu dan berkata, "Maafkan aku, Takemichi. Aku sudah menempatkan diri di sini." Perkataan Hina dan tekad Takemichi yang telah membimbing Raken dan Maeki untuk melangkahkan kaki di pertempuran kali ini. Hingga akhirnya Hina memberitahu kalau dia sudah memberitahu mereka berdua kalau Takemichi merupakan penjelajah waktu yang datang dari masa depan. Lalu adegan pun berganti ke Raken dan Maeki. Raken berkata, "Apakah ada rencana, Maeki? Sepertinya di sana ada setengah dari Tenjiku." 200 versus 2, ucap Maeki. Lalu Maeki berkata, "Kalian semua menghalangiku." Lalu seluruh member Tenjiku pun marah mendengarkan ucapan dari Maeki dan justru menganggap Maeki lah penghalang di sini. Maeki pun menjawabnya, "Tidak, kalian semualah yang penghalang di sini. Menurutmu 200 orang. Kau pikir aku siapa?" Dan dengan lantang Maeki berteriak, "Aku bahkan bisa menjatuhkan 20.000 orang sekaligus." Mendengarkan ucapan Maeki, seluruh member Taoman pun meneteskan air mata karena bersyukur Maeki yang dulu telah kembali. Hingga Maeki menolehkan wajahnya ke belakang. "Ada apa, teman-teman?" Dan dengan sebuah senyuman penuh tekad, Maeki mengapalkan tinjunya, diikuti para member Taoman yang sudah siap untuk menyerang balik. Mari bersenang-senang. Melihat Taoman yang mulai bergerak, Izana pun langsung berlari. Kali ini hanya satu sasaran di mata Izana, yaitu Maeki. Sebuah tendangan dilancarkan oleh Izana. Maeki yang menahannya pun langsung termundur ke belakang. Dan Maeki berkata, "Kau cukup kuat juga, kakak." Dan ini adalah awal dari bentrok terbesar antara yang terkuat, Sano Manjiro versus Kurokawa Izana. Maeki lalu membalas Izana dengan sebuah tendangan yang kuat. Tetapi Izana mampu menahannya dan dia pun merasa kesenangan. Izana lalu maju ke depan wajah Maeki lalu berkata, "Tendangan itu sungguh luar biasa." Dan sekali lagi Maeki melancarkan tendangan tepat ke arah Izana. Dan sekali lagi dia mampu menahan tendangan itu. Akhirnya
Mereka berdua saling beradu tendangan satu sama lain. Tetapi justru tendangan Izana lah yang terlalu kuat dan membuat Mikey terpental ke belakang. Izana berkata, kemampuan pengembalian dan keseimbangan yang luar biasa. Tidak heran jika mereka memanggilmu The Unbeatable. Lalu Mikey berlari dan tibalah dia di depan Izana. Tetapi Izana menyambutnya dengan sebuah tendangan super cepat yang membuat Mikey terlempar. Dan dengan sorotan mata yang menyeramkan dan sebuah senyuman yang haus darah, Izana berkata, "Aku akan menghancurkan segalanya dengan kekuatanku." Dan Mikey sekali lagi mencoba datang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melancarkan sebuah tendangan. So kali ini setelah menahan tendangan Mikey, Izana langsung memukul Mikey keras tepat pada kepalanya. Bukannya terpental, Mikey mampu menahan pukulan itu dan bertanya kepada Izana, "Kenapa kau membunuh saudari kita?" Lalu Izana berbisik kepada Mikey, "Mikey, biarkan aku memberitahu sebuah rahasia. Sejak Shinichiro tidak bisa lagi menjadi kakak yang baik bagiku, aku akan membunuh semua temanmu. Itulah yang aku putuskan. Aku akan membakarmu hingga menjadi debu, dan aku akan mengubahmu menjadi Shinichiro." "Jadi itulah alasanmu membunuh Emma," balas Mikey. Dan sebuah tendangan mengarah telak ke arah kepala Mikey, membuat Mikey pun terjatuh ke tanah. Dengan wajah marah, Izana berkata, "Kau sudah mengambil semuanya dariku, Manjiro. Itulah sebabnya aku akan membunuhmu." Takemichi lalu bertanya kepada Draken, "Jangan bilang Mikey tidak bisa menemukan celah untuk menyerang Izana." Mikey menggunakan seluruh kekuatannya. Itu sendiri sudah menjelaskan seberapa kuat Izana itu, jawab Draken. Pertarungan masih berlanjut. Kali ini Izana mendaratkan sebuah pukulan telak ke wajah Mikey dan membuatnya terlempar ke belakang. Mikey pun bangkit kembali dan berkata, "Kau tidak tertarik pada siapapun." Dan sebuah tendangan dilancarkan Mikey ke arah Izana. Tetapi lagi-lagi tendangan itu berhasil ditangkis oleh Izana. "Tidak, bahkan teman-teman yang bertarung bersamamu," tambah Mikey. Izana menjawab, "Bertarung untukku? Tidak, itu salah. Mereka semua takut kepadaku. Itulah sebabnya mereka bertarung. Mereka semua sama saja seperti rumah bermain bagi bocah-bocah tauman. Dalam tenjiku, di sana hanya ada ketakutan dan aku tertarik dengan itu. Yang kosong seperti kepercayaan dan persahabatan hanyalah sebuah delusi saja." Dengan ucapan Mikey, Takemichi menyadari suatu hal, bahwa gerakan Izana perlahan-lahan mulai melambat. Dan Mikey bertanya sekali lagi kepada Izana, "Sudah berapa lama kau memutuskan sendiri?" Mendengarkan itu, Izana lalu bertambah marah dengan sebuah teriakan, "Shinichiro dan Emma, mereka berdua sudah mati sekarang. Apakah kau tidak merasa kesepian?" Mikey lalu menahan tendangan dari Izana dan berucap, "Kau salah Izana. Kau masih memiliki adik. Begitu juga aku masih memiliki kakak. Kakak, aku hanya ingin menyelamatkanmu." "Aku ingin menyelamatkanmu, Izana. Diamlah." Lalu dengan amarah, Izana menendang kepala Mikey. Tetapi tendangan itu dapat dengan mudah Mikey hindari. Izana pun mulai terkejut dan sebuah pukulan lurus mengarah tepat ke arah wajah Izana. Dan ditambah sebuah tendangan telak mengarah pula ke arah Izana. Izana lalu tersungkur setelah menerima tendangan hebat itu. Izana pun bangkit dan mencoba ingin meninju Mikey. Tinju itu pun dapat dihindarinya dan dibalas oleh Mikey dengan pukulan uppercut mengarah telak ke ulu hati Izana. Dan dengan marah, Mikey berkata, "Kenapa kau jadi seperti ini? Kenapa kau tidak bisa mencintai persaudaraan kita ini?"
Izana pun lalu ingin mencoba kembali menyerang Maiki. Tetapi pukulan lurus Maiki dapat dengan mudah mengarah tepat ke wajah Izana. Izana yang sudah babak belur. Untuk sekilas, ia melihat bayangan dari Shinichiro dan Emma berada tepat di sisi Maiki. Hal itu membuat Izana semakin frustasi hingga ia berlari ke arah Kisaki untuk merebut pistol dan menodongkannya ke arah Maiki. Jika aku kalah dalam pertarungan ini, berarti aku kalah dalam segalanya. Benar kan? Matilah Maiki. Maiki pun tanpa takut ia menjawab, "Coba tembaklah aku, Izana. Kau akan puas bukan?" "Apa yang salah, Izana? Tariklah pelatuk itu. Cobalah dan tembak aku," teriak Maiki. Tetapi tiba-tiba Kakucho datang dan membuang pistol di tangan Izana. "Izana, sudah cukup. Kita sudah kalah," tegas Kakucho. Izana pun menjawab, "Jadi sekarang pelayan sudah berani memberi perintah kepada rajanya. Aku hanya bertarung untukmu. Tidak peduli seberapa gila dirimu. Aku akan senang jika mati untukmu. Jadi tolong berhenti menunjukkan dirimu seperti ini. Aku tidak ingin kau berada dalam situasi yang mengerikan," tegas Kakucho. "Hai para eksekutif, jangan hanya berdiri dan menonton. Cepatlah bunuh Kakucho," perintah Izana untuk para eksekutifnya. "Tenjiku sudah kalah, Izana," bentak Kakucho. Dan bang! Sebuah suara tembakan terdengar. Dan itu adalah suara tembakan yang dilancarkan oleh Kisaki, tepat mengenai Kakucho. Setelah tertembak, Kakucho pun berlari ke arah Kisaki. Kisaki yang merasa panik lalu melancarkan 3 tembakan lagi ke arah Kakucho. Dan sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Kurokawa Izana datang dan mendorong Kakucho, sehingga ketiga tembakan itu justru bersarang tepat di dada Kurokawa. Maiki dan seluruh member Tenjiku pun langsung terkejut melihat kejadian ini. Bukan hanya itu, dari pihak Tauman pun mereka merasa tidak percaya jika orang seperti Izana mengorbankan dirinya untuk Kakucho. Setelah itu, Kisaki juga terkejut. Ternyata Izana lah yang ia tembak. Izana dan Kakucho, keduanya terkapar tak berdaya di atas tanah. Kakucho yang sekarat bertanya kepada Izana tentang apa yang ia lakukan. "Sial, tubuhku bergerak dengan sendirinya," ucap Izana. Sungguh sebuah momen yang tidak terduga terjadi di tengah kerumunan yang liar. Izana yang terkenal sebagai monster tanpa ampun justru mengorbankan dirinya untuk pelayannya sendiri. Tenjiku telah kalah. Kemudian Kakucho bertanya sekali lagi kepada Izana, "Izana, kenapa kau melindungi diriku? Kau adalah raja, dan aku hanyalah sampah yang bisa kau buang kapan saja. Bukankah dirimu memiliki era yang harus kau bangun?" Lalu dengan nafas yang tersengal-sengal, Izana menjawab, "Ini adalah era kita. Oke, maafkan aku Kakucho, tapi kau satu-satunya yang aku miliki." So, Izana menutup storytelling dengan sebuah senyuman manis. Walau saat ini dia sekarat, tetapi senyuman ini sungguh senyuman yang sangat tulus dan manis yang keluar dari seorang monster. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu storytelling dari Mister Diskusi Manga. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur, dan salam diskusi manga.